Oke, kembali lagi bersama Jeffrey di Explore the Museum. Nah, kalau tadi kita udah dapat banyak informasi nih dari Pak Denny selaku pengelola museum. Sekarang Jeffrey lagi sama dengan Pak Weby Prabowo. Beliau adalah pemandu museum. Nah, tentunya Pak Weby akan juga memberikan informasi dan menemani Jeffrey untuk melihat-lihat nih koleksi apa aja yang ada di Museum Pemadam Kebakaran. Halo Pak Weby, apa kabar? Mas. Baik, Oke, baik ya, alhamdulillah. Masnya gimana kabarnya? Baik, Ya, tentu harus baik semangat dong. dong Mas Harus kalau ke musim semangat. Damkar, Damkar. Oh, ada gitu ya? Iya Gimana? dong. Damkar? Damkar, Jaya. Oke, Damkar Jaya. Iya, sambil dikepal tangannya Mas ya. Sambil dikepal tangannya ya, Pak. Harus semangat. Oke, siap. Pak Weby. Siap. Ini sekarang kan saya mau nunjukin ke para explorer nih, Baik. ya kan? Apa aja sih koleksi yang ada di Museum Pemadam Kebakaran. Nah, Iya. sekarang nih yang pertama ada Iya. di belakang saya. Oke. Ini apa nih, Pak? Ini adalah bukti sebagai bentuk otentik terbentuknya pemadam kebakaran. Dilihat dari ada angka di sini 1919. Ini adalah tahun terbentuknya. Sementara 1929 ini adalah tahun diberikannya prasasti ini. Oleh siapa? Oleh warga Betawi. Karena dianggap Branwir berhasil dalam proses pemadaman. Jadi berawal dari kebakaran besar di daerah Kuitang Senen yang tidak mampu teratasi oleh pemerintah Belanda pada saat itu, sehingga mendorong pemerintah membentuk suatu instansi yang memang khusus menangani terkait kebakaran. Ini adalah ejaan lama. Ejaan lama. Yang di sini kalau saya kutip ini di masa yang sudah-sudah bahaya api jarang terjaga. Habis terbakar langgar dan rumah tidak memilih tinggi dan rendah. Jadi kalau kebakaran tuh nggak milih-milih Mas. Oke. Iya, 10 tahun semenjak Branwir datang menentang menjadikan kita berhati girang. Tanda terima kasih kami semua warga Betawi. Jadi ini adalah sebuah ungkapan terima kasih kepada Branwir. Branwir ya, bukan Branwir. Blendwir atau Branbir Iya. yang cuman masyarakat kita lebih dengernya tuh Blangwir, Blambir, Blambir gitu ya. Lebih familiar ke situ. Oke, ya. jadi jangan salah sebut nih ya, pengetahuan baru nih buat para explorer bahwa Branwir itu adalah pemadam kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran, teleponnya ke 112. Jadi kalau misalkan teman-teman explorer informasinya kebakaran, hubungin ke 112, nanti bakal dihubungin ke dinas pemadam. Artinya berdasarkan informasi terkait, nanti dihubungin ke dinas terkait gitu. Seperti kalau di luar negeri ada 911 gitu ya, teman-teman mungkin lebih familiar. Nah, seperti itu. Jadi cukup satu nomor ya, teman-teman. 112. 112. 112. Oke. Nah, Explorer, tadi udah dijelasin sama Pak Weby bahwa Dinas Pemadam Kebakaran ini ada di Jalan KH Zainul Arifin. Nah, ini adalah fotonya ya, Pak ya? Betul sekali, Ini adalah Mas. fotonya dan ini para petugas pemadam kebakaran nih, Ya, Pak? betul. Di sini adalah foto bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran. Pada saat itu masih namanya Dinas Pemadam Kebakaran. Ini Namanya- foto bersama di tahun 71. Tahun 1971. 71. Jadi ini foto udah lama banget ya? Iya, betul Makanya hitam sekali. putih gitu ya? Iya, iya, betul. Oke. Nah, ini gedung lamanya sekarang udah menjadi gedung baru, gitu kan. Nah, di sini ada unit-unitnya. Nah, mungkin tadi Masnya pas mau masuk ke dalam, ngeliat nih unit-unitnya nih. Nah, ini mobil yang si jago merah itu, Mas. Gitu. Jadi dari mobil tahun 1971 Betul. di sini Explorer bisa lihat ya? Iya, ada Oke. unit yang ada di foto ini, unitnya ada di depan, Ada di depan. nyata. Oke, Iya. jadi kalau mau lihat koleksi-koleksi si jago merah ini bisa langsung dilihat di Museum Iya. Pemadam Kebakaran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Betul. Oke Pak, Iya, tadi kan siap. kalau kita udah lihat foto-foto nih Pak. Nah, ini apa nih Pak? Ya. Kayak lonceng gitu ya Pak ya? Betul Apa sih ini Pak sekali. sebenarnya Pak? Ya, jadi ini adalah lonceng pertama kali yang digunakan oleh Branwir. Lonceng pertama. Pertama kali. Apa hubungannya Pak sama lonceng? Ya, jadi ini lonceng tahun 1920. Tadi kan Branwir kan dibentuk di tahun 1919. Oke. Akhirnya di 1920 ada lonceng. Lonceng ini fungsinya adalah untuk menginformasikan kepada petugas bahwa telah terjadi kebakaran. Sehingga petugas berkumpul dan bersiap untuk menuju ke lokasi kebakaran. Tapi kan setahu saya kalau pemadam kebakaran itu pakai sirine Pak. Ya, karena pada saat itu kan belum ada yang elektrik ya Mas ya. Oke. Iya, masih manual. Jadi Ini manual lonceng, pakai lonceng. ada di atas seperti lonceng yang nantinya bakal dibunyikan oleh petugas untuk menginformasikan kepada petugas bahwa telah terjadi kebakaran dan menginformasikan juga kepada warga bahwa telah terjadi kebakaran.
Selain untuk menginformasikan bila terjadi kebakaran, lonceng ini juga digunakan untuk mengumpulkan petugas untuk apel seperti itu. Kalau misalkan sekarang sudah pakai sirine nih, zaman dulu ternyata juga butuh upaya juga ya tim Iya, pemadam perlu kebakarannya juga. dengan membunyikan lonceng ini ya Iya, Pak ya. itu salah satu Dan tanda. kebayang sih seberapa keras nih kayaknya suara dari lonceng ini karena Iya. loncengnya besar banget. Besar. Oke, nah kalau kita ke atas nih Pak, Iya. ada penghargaan dari MURI. Penghargaan apa nih Pak? Ya, kita dapat penghargaan dari Rekor Museum Indonesia. Kita Oke. menjadi museum damkar pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kalau misalkan kita tahu nih Pak, pemadam kebakaran ini kan banyak selalu menggunakan yang namanya helm, ya kan? Nah, oke. tadi saya melihat ada sesuatu yang menarik nih Pak. Baik. Ya, ada helm yang ada seperti topinya nih Pak. Oke. Ini apakah pada zamannya memang helm pemadam kebakaran selalu ada seperti ini atau gimana? Ya, jadi ini helm yang digunakan pertama kali oleh petugas pemadam Ini kebakaran. pertama kali Pertamanya ada ini seperti pemadam ini. kebakaran Iya. helmnya seperti ini. Betul. Dari Oke. segi materialnya juga terlihat ini dari besi ya, Besi. gitu kan. Dan sementara di sini terlihat ada seperti apa ya? Sirip seperti itu ya, kurang Sirip. lebih ya. Jadi sirip ini bukan hanya sebagai apa? Seperti Simbol model gitu? aja atau Bukan apa, model dan ya, ini Pak, ada ya? fungsinya gitu. Apa itu fungsinya Pak? Fungsinya pada saat petugas masuk ke lokasi kebakaran, karena pada saat itu juga gentengnya rata-rata pakai genteng tanah liat ya. Oke. Nah, sering ketibanan tuh. Nah, pada saat petugas pemadam ketibanan gentengnya pecah terlebih dahulu di sini. Oh. Jadi ini bukan sekadar aksesoris gitu kan. Ada fungsinya, sudah diperhitungkan seperti itu. Oke Explorer, kita sudah ada di depan si Jago Merah ya yang selalu menjadi ikon dari pemadam kebakaran ya Pak ya. Oke, Si Jago Merah siap. ini dari tahun berapa tadi Pak? Ya, jadi ini foto yang tadi di dalam koleksi museum yang besar tuh, Heeh. foto tahun 71. Nah, ini nih wujud Dari aslinya mobil. 1971 Iya. dan dia masih kokoh banget ya. Siap. Oke, apa sih Pak uniknya dari si Jago Merah ini Nah. sampai dia bisa menjadi ikon buat pemadam kebakaran? Ya, yang pertama jelas dari bentuknya. Yang kedua yang paling menarik adalah adanya sirene manual. Nah, Sirine manual? Sirene manual. Jadi artinya di sini ada dua sirene, yang elektrik dan yang manual. Artinya pada saat yang elektriknya koslet ataupun mati, masih bisa tetap jalan petugas pemadam. Artinya sirene itu fungsinya untuk menginformasikan bahwa ada mobil petugas pemadam kebakaran yang ingin lewat. Karena kita dituntut untuk segera, cepat, dan sampai di lokasi kebakaran. Seperti itu. Oke, sirenenya manual. Tapi kan ini mobil udah dari tahun 1971 nih Iya. Explorer. Apakah sirenenya masih berfungsi Pak? Oke, kita lihat yuk. Mau Oke. cobain, Mas? Kayaknya Explorer juga penasaran nih. Oke. Boleh ya kita coba ya? Oke, yuk kita coba. Dan langsung bunyinya bisa terdengar dari jauh dan juga langsung bisa diberhentikan ya Pak ya, dengan tombol Betul. tersebut. Oke, dan tentunya Explorer masih penasaran kan hal-hal apa aja yang bisa kita dapatkan dari Museum Pemadam Kebakaran. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Explore the Museum.